Nah, di sektor ini kita harus betul-betul jaga, ya, karena apa? FAO juga mengingatkan kita tahun ini, tahun depan akan ada krisis pangan dunia. Ini bentar lagi kita akan, Pak Presiden akan meluncurkan program baru yang mungkin butuh dukungan teman-teman komunitas relawan untuk menggerakkan program ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, acara akan dibuka oleh Ketua Umum kita, Victor Sirait. Silakan Pak Ketum. Selamat siang Pak Menteri. Selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki. Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas BARAJP, Bang Sihol. Bapak Ibu sekalian, DPP, DPD, DPC, dan BPLN BARAJP dimanapun berada. Kita bersyukur pada siang hari ini bisa bertemu dalam seminar ini dalam situasi pandemi yang masih terus berlangsung dan di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang sudah mulai juga kita rasakan. Ini masa-masa sulit, kita akan terus memberikan dukungan kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Jokowi, beserta menteri-menterinya, kepada Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki, agar bangsa ini bisa melewati masa-masa sulit ini di masa pandemi dan masa-masa kesulitan ekonomi ini. Pak Menteri dan kawan-kawan semua, kami sedikit khawatir dengan situasi sekarang ini. Pandemi belum berakhir, vaksin belum ditemukan. Informasi terakhir dari Kementerian BUMN, salah satu BUMN Bio Farma lagi berjuang keras melakukan uji ketiga dengan vaksin yang baru datang ke Indonesia. Kita berharap ini akan menjadi jawaban yang baik atas persoalan kesehatan pandemi ini. Sementara juga situasi ekonomi kurang baik, pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua negatif, yang ketiga juga diprediksi negatif. Ini namanya krisis ekonomi kalau 2 kuartal itu pertumbuhan negatif. Kita khawatir jika pertumbuhan masih negatif di kuartal 4, ini akan menjadi persoalan yang serius, yang sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di tanah air. Itu kira-kira yang mengawali diskusi kita di grup BARAJP, di grup DPP, beberapa hari yang lalu, sehingga muncul ide melakukan diskusi ini. Kita berharap beberapa kementerian strategis akan melakukan perannya dengan baik. Bapak Presiden sudah mengingatkan beberapa kementerian supaya melakukan tugas-tugasnya dengan optimal. Dalam hal ini kita berharap misalnya Kementerian UKM dan Koperasi yang kami yakini, yang kita yakini sangat mempengaruhi perekonomian di tingkat bawah, bisa bekerja maksimal, bisa berperan optimal, sehingga ini bisa menjadi jalan keluar juga untuk menjawab persoalan-persoalan perekonomian di tingkat
perekonomian masyarakat. Kira-kira begitu Pak Menteri, awalnya kenapa kami membuat diskusi ini. Sehingga ada beberapa ide dari teman-teman bagaimana kalau kita berdiskusi dengan Pak Menteri UKM, karena kami melihat ini sangat mempengaruhi perekonomian di tingkat bawah. Yang terakhir, saya kira tidak berpanjang-panjang, kita mendengarkan nanti paparan dari Pak Menteri, Pak Teten. Semoga webinar ini memberikan manfaat buat kita, buat masyarakat, dan juga membantu pemerintahan Pak Jokowi yang harus kita dukung terus sampai 2024, karena kita yakini itu yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman, saya tidak perlu lagi memperkenalkan siapa Pak Teten, sebab kita tahu bersama jauh sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Teten sudah menjadi tokoh nasional. Lalu sejak periode pertama, Pak Teten selalu berada di lingkaran istana. Jadi saudara-saudara sudah tahulah. Lalu teman-teman, kenapa Pak Teten yang kita hadirkan bicara di sini? Karena beban Pak Teten ini sangat berat di masa pandemi ini. Kita tahu pemerintah memproyeksikan penurunan ekonomi 3,8%, minus 3,8% pada triwulan 2. Nah, kementerian yang dikelola oleh Pak Teten, 89,2% tenaga kerja nasional diserap oleh UMKM. Kemudian 60,34% menyumbang PDB nasional, lalu 14,17% menyumbang ekspor, lalu 58,18% menyerap total investasi. Ini mengutip Kompas.com 20 Desember 2019. Jadi silahkan Pak Menteri untuk memberi paparannya 30 sampai 40 menit. Silahkan Pak Menteri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bung Sihol dan Bung Victor, sudah lama menjadi partner saya, dan juga pengurus DPP, DPD, ya, dan juga DPC Pare YP yang siang ini hadir. Pertama-tama terima kasih para JP sudah memberikan perhatian terhadap UMKM, karena memang UMKM saat ini paling terdampak, berbeda dengan 98 UMKM menjadi penyelamat ekonomi nasional saat itu, bahkan ekspornya bisa tumbuh sampai 350% saat itu. Nah, hari ini UMKM justru yang paling terdampak dari dua sisi supply dan sisi demand. Jadi dari mulai produksi, distribusi, market, sampai ke pembiayaan hari ini betul-betul terganggu. Karena itu menjadi penting kita semua memberi perhatian, dan Pak Presiden juga sama, untuk memulihkan ekonomi nasional. Tidak ada lain, harus kita pulihkan UMKM terlebih dahulu. Karena 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Nah, tadi sudah disebut, ini kita memasuki masa krisis yang akan panjang, ya, dan mudah-mudahan kita bisa segera menangani pandemi COVID-19, dan kita harus menghindari terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19 ini. Karena kalau kita lihat proyeksinya,
kalau terjadi gelombang kedua ini sampai tahun depan juga pertumbuhan ekonomi akan minus tajam ya dari semua proyeksi yang dilakukan oleh lembaga multilateral. Dan pemerintah sudah membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional khusus untuk UMKM, sudah ada alokasi 124 triliun untuk diproyeksikan untuk membantu masalah cash flow UMKM yang kita tahu karena menurunnya permintaan sehingga mereka kebanyakan mengalami kesulitan pembayaran cicilan ke bank. Karena itu ini yang program PEN yang pertama adalah mengadres masalah ini, yaitu program restrukturisasi utang, subsidi bunga, dan kemudian subsidi pajak. Selain itu, pemerintah juga menyediakan pinjaman murah ya sebesar 3% untuk grace period 6 bulan ke depan. Nah, saat ini UMKM yang sudah terhubung ke lembaga pembiayaan formal itu ada 60,66 juta pelaku usaha kecil menengah yang pinjamannya di bawah 10 miliar. Nah, berdasarkan data itu kami membuat kebijakan. Walaupun demikian, Pak Presiden masih memerintahkan kepada kami untuk juga memikirkan pendekatan-pendekatan baru, program-program baru yang juga tepat sasaran dan sangat dibutuhkan. Nah, jadi ada tambahan program kemarin disampaikan oleh Pak Presiden langsung mengenai hibah modal kerja untuk UMKM yang belum terhubung ke lembaga pembiayaan atau unbankable. Kalau tadi yang 124 triliun itu yang program restrukturisasi utang itu untuk UMKM yang sudah terhubung kepada lembaga pembiayaan. Nah, yang belum ini kita membuat program baru dan kemungkinan juga akan ada program-program tambahan lain dan yang mungkin saya tidak bisa sampaikan di sini karena masih dalam proses budgeting ya. Nanti mungkin akan disampaikan langsung oleh Pak Presiden. Intinya kita terus mengevaluasi program pemulihan ekonomi nasional ini agar betul-betul kita bisa menyelamatkan UMKM karena kita percaya pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dengan pemulihan UMKM. Setidaknya kita bisa mengurangi laju pertambahan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Nah, teman-teman sekalian, walaupun begitu, ada sejumlah UMKM yang bisa bertahan bahkan tumbuh di tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem digital, ya sudah terhubung ke marketplace online. Ada 13% UMKM yang sudah terhubung ke marketplace online, dan saat ini penjualan di market online itu tumbuh luar biasa. Ya, ada 19-26% data tahun bulan lalu. Nah, Pak Presiden meminta kita untuk mempercepat transformasi digital dari offline ke online. Nah, di sini mungkin kami bisa minta bantuan teman-teman para JP untuk ikut mendampingi, untuk ikut mengkurasi agar produk-produk UMKM mereka bisa onboarding di marketplace online, atau juga bisa mengambil peran lain untuk mendorong produk UMKM go digital. Nah, yang kedua, UMKM yang bisa bertahan dan tumbuh di tengah pandemi COVID ini adalah UMKM yang berhasil melakukan adaptasi dan inovasi produk.
di awal-awal sesuai dengan permintaan market baru. Di awal-awal banyak pelaku pengrajin batik contohnya, ya saya bertemu mereka di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat. Di awal-awal mereka betul-betul tidak ada yang membeli sama sekali. Karena orang tidak berpergian, tidak ada pesta, orang tidak beli kebutuhan fashion. Tapi kemudian mereka membaca pasar, karena orang sering di rumah, lalu mereka banting setir membuat daster, membuat celana pendek, membuat sarung, lalu meningkat 3 kali lipat sebelum COVID omsetnya. Nah itu contoh yang bagaimana adaptasi bisnis setelah pandemi COVID. Ya, ada contoh-contoh lain misalnya banyak restoran karena penerapan PSBB kemudian harus tutup. Lalu mereka banting setir membuat produk makanan setengah jadi, frozen food atau siap saji ya secara online dengan kemasan yang baik begitu. Nah, penjualannya meningkat. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin kita bisa jadikan pembelajaran untuk mendampingi UMKM yang saat ini sedang mengalami penurunan omset, ya, penurunan penjualan. Nah, berapapun saya kira bantuan pemerintah, bantuan program pemulihan ekonomi nasional ini tidak akan pernah bisa memulihkan ekonomi seperti sedia kala. Nah, tadi saya lupa menyebut sebagian besar UMKM yang terpukul itu adalah di sektor mikro dan ultramikro yang pendapatannya bersifat harian, sehingga mereka sebenarnya masuk dalam kelompok miskin baru, dan ini kita dorong mereka masuk ke program bantuan sosial. Ya. Jadi kita coba dekati dari semua. Nah, selain kita membantu UMKM dari sisi supply, termasuk tadi masalah pembiayaan, masalah bahan baku, kita juga mencoba membantu dari sisi permintaan. Ya, saat ini ada 321 triliun alokasi belanja pemerintah yang bisa dibelanjakan untuk produk UMKM. Beruntung saya beberapa waktu lalu ketika di saat memulai kabinet, kami sudah mengusulkan agar ada prioritas belanja kementerian, lembaga, dan BUMN untuk produk UMKM. Dan Pak Presiden sudah membuat kebijakan, sehingga kami sekarang sedang dalam tahap percepatan belanja KL. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita sekarang perlu mendampingi UMKM yang produknya bagus, ya, untuk masuk ke dalam e-katalog LKPP. Ya. Saya kira banyak sekali paket-paket belanja pemerintah, lembaga, dan BUMN yang bisa dipasok dari UMKM. Kita juga sudah melobi Kementerian BUMN agar proyek-proyek kecil ya di bawah miliar ke bawah itu tidak lagi diberikan kepada usaha besar, tapi ke UMKM. Jadi bukan saja barang, jasa, ya barang, bukan hanya barang atau produk, tapi jasa juga. Jadi misalnya nanti pembangunan tol, pembangunan infrastruktur, misalnya supplier untuk pasir, misalnya batu, atau pekerjaan-pekerjaan yang nilainya 10 miliar ke bawah, itu kita prioritaskan untuk UMKM. Nah, ini yang kita coba dari sisi supply demand-nya. Kami juga bersama kementerian lain menggerakkan belanja buatan Indonesia, ya, karena ya kami yakin market kita cukup besar, 260 juta, dan kelas menengah masih banyak tabungan di bank, sehingga kalau kita dorong mereka punya solidaritas sosial untuk belanja produk UMKM saat ini,
itu paling tidak bisa menolong teman-teman kita yang sedang kesusahan. Nah, alhamdulillah ini sedang terus bergerak. Ya, kami bekerja sama dengan teman-teman e-commerce untuk menggerakkan program ini di berbagai daerah. Nah, itu saya kira ya program-program yang kita mau lakukan. Nah, bertambahnya angka pengangguran, ya PHK yang mulai terasa di bulan-bulan ini, ya terutama dari perusahaan-perusahaan besar, dan kita agak khawatir kalau ini terus berjatuhan, maka nanti persaingan di UMKM akan semakin meningkat, ya persaingan bisnis di UMKM. Karena kalau mereka menganggur, kemudian pasti mereka akan buka warung, ya secara sederhana mereka akan buka warung, baik warung offline dan warung online. Dan memang data dari e-commerce sekarang seperti Tokopedia aja tahun ini mereka menambah 2,4 juta akun baru yang jualan di mereka, padahal mereka selama ini 6 juta dalam 10 tahun. Ya. Jadi kelihatan betul bahwa banyak yang membuka warung sekarang di online dan juga pasti di offline juga, sehingga persaingan di UMKM semakin ketat, ya, semakin tinggi. Dan disitulah sebenarnya fungsi UMKM sebagai buffer ekonomi. Pemerintah berharap banyak dinamisator ekonomi adalah UMKM. Ya, karena ketika usaha besar terganggu, ya industri besar juga terhambat, UMKM lah yang bisa menjadi dinamisator. Terutama saat ini yang diperlukan adalah di sektor pangan, ya karena ini sekarang konsumsi masyarakat sekarang prioritasnya pangan. Alhamdulillah di sektor pangan, apakah itu di sektor pertanian, perikanan, termasuk di perkebunan dan peternakan relatif stabil. Permintaan terhadap modal kerja juga tetap tinggi dan NPL-nya juga rendah. Nah, di sektor ini kita harus betul-betul jaga, ya karena apa? FAO juga mengingatkan kita tahun depan akan ada krisis pangan dunia. Ya, ini bentar lagi kita akan, Pak Presiden akan meluncurkan program baru yang mungkin butuh dukungan teman-teman komunitas relawan untuk menggerakkan program ini ke depan. Nah, barangkali saya berhenti dulu di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Menteri. Kami dapat pesan dari staf Bapak bahwa Bapak ada urusan lain yang mendesak, tapi barangkali masih ada kesempatan untuk menerima pertanyaan, Pak Menteri. Boleh ya, 1-2 lah mungkin Pak Syol ya, karena saya ada rakor dengan Pak Erik ini sebentar lagi. Oh ya, silakan teman-teman, seperti yang tadi kita sepakati, silakan tulis di chat ya. Bertanya berapa sebetulnya bunga pinjaman untuk UMKM Pak Menteri. Lalu yang kedua, bagaimana yang bergerak di bidang pangan bisa memperoleh akses pembiayaan untuk UMKM. Mungkin 2 penanya itu dulu Pak Menteri, nanti kita lanjut kalau ada kesempatan. Ya, teman-teman semua, program pemulihan ekonomi nasional termasuk untuk UMKM yang nilainya 124 triliun, itu semua lewat mekanisme lembaga pembiayaan, ya, yaitu seperti subsidi bunga, restrukturisasi, termasuk modal kerja baru. Nah, jadi tidak melewati Kementerian Koperasi dan UMKM.
Yang langsung ditangani kami adalah pembiayaan untuk koperasi, yaitu ada dana 1 triliun dan ini juga kemungkinan sedang diusulkan untuk ditambah kembali karena hari ini sudah diserap sampai 50%. Ya, padahal program PEN masih sampai bulan September. Nah, ada pembiayaan lewat lembaga pembiayaan formal, bisa melalui Himbara, melalui BPR, termasuk juga BPRS, dan juga lembaga dana bergulir yang ada di Kementerian Koperasi, di Kementerian LHK, di Kementerian KKP, di Kementerian Pertanian. Dengan bunga 3% dan grace period 6 bulan. Jadi teman-teman bisa mengajukan, kalau di KKP misalnya di perikanan ada bank mikro nelayan, di LPDB, di Kementerian Koperasi ada LPDB, ya itu untuk koperasi yang mengalami problem likuiditas, itu dengan bunga 3%. Kami bisa memberikan 2-50 miliar ya untuk satu koperasi tergantung size-nya. Nah juga di LHK ada, di Kementerian Pertanian juga ada, jadi terbuka. Nah selain itu juga KUR, saya kira masih banyak, ada 129 triliun KUR yang masih belum digunakan, ya. Dan kemarin kami baru saja rakor dengan Pak Menko Ekonomi dan sedang kita redesign KUR baru yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan di UMKM. Perubahannya selama ini KUR digunakan hanya dibatasi 60% untuk sektor produksi. Ya. Nah sekarang kita buka, jadi tidak ada batasan lagi. Nah yang kedua nanti ada program-program KUR yang baru. Jadi bukan kalau sekarang kan plafon paling rendah 50 juta tanpa agunan dan maksimum 500 juta. Nah ini kurang tepat, ya terlalu nanggung, dan usulan kami dari kebutuhan UMKM, ya koperasi dan UMKM itu setidaknya ada 4 model pembiayaan yang diperlukan. Yang pertama modal kerja, modal investasi, modal talangan, karena banyak produk UMKM yang diserap oleh market, termasuk juga seperti jaringan retail modern itu tunda bayar antara 1 sampai 3 bulan. Lalu juga butuh ada agregator-agregator produk-produk UMKM yang membutuhkan pembiayaan supaya mereka bisa menjadi off-taker produk UMKM. Jadi ini yang sedang kami usulkan supaya ada perubahan. Nah saya kira di bunga sangat rendah ya. Jadi kalau diplatkan itu sebenarnya selama 6 bulan jadi 1,5%. Ya itu sangat rendah. Ya, silakan bicara. Nanti mohon maaf kalau Pak Teten bergabung lagi dengan kita. Mohon maaf nanti kita selak sebentar ya. Siap, saya dapat waktu. Terima kasih Bang Sihol, izin Bang. Selamat siang rekan-rekan Barajp dimanapun Anda berada. Saya bukan pakar, bukan pengamat, hanya akademisi biasa. Saya share screen, izin .id. Judulnya sama dengan topik webinar hari ini. Latar belakang cepat saja karena tadi sudah disinggung oleh Pak Teten dan oleh Pak Ketum juga, oleh Bang Sihol juga. Kontribusi UKM besar dalam hal penciptaan kesempatan kerja, investasi, dan PDB, tetapi dalam ekspor masih sangat terbatas. Per 2018 menurut data Kemenkop UKM jumlahnya 64 juta, sedangkan penduduk Indonesia 260 juta. Hampir setiap 1 dari 4 orang ya punya usaha. Walaupun kalau kita cek lebih jauh 98,7%-nya mikro. Sangat kecil ukurannya dan komposisi ini tidak berubah selama 10 tahun terakhir. Artinya selama 10 tahun terakhir belum ada UKM naik kelas seperti yang dicita-citakan Presiden kita. Nah, mudah-mudahan dalam masa Pak Teten ini kita bisa lakukan ini, gitu ya. Kemudian
ternyata kalau BPS ngecek 40%-nya adalah pertanian individu atau keluarga. Jadi ada keluarga mengolah tanahnya sendiri, itu dihitung sebagai usaha mikro. Jadi yang 60% yang betul-betul ada fisik, punya toko, punya gerobak, itu 60% dari 64 juta itu. Kemudian 20% yang sudah memanfaatkan internet, tapi yang betul-betul masuk platform digital, tadi disinggung Pak Menteri 13%. Kemenkop UKM punya program peningkatan kapasitas, pembiayaan, business matching, dan lain-lain. Tapi tentu pemerintah tidak bisa kerja sendirian karena terbatas, baik dananya maupun sumber daya manusianya, jumlah orangnya terbatas. Kemudian jangkauan programnya, apakah betul semua UKM yang 64 juta itu tersentuh oleh program pemerintah? Tentunya tidak, gitu ya. Kemudian efektivitas, apakah yang diberi itu dipantau dari tahun ke tahun, dampak dari pemberiannya seperti apa, efektif atau tidak, gitu ya. Kemudian pada masa pandemi, masalahnya menjadi semakin rumit karena pola belanja konsumen bergeser ke online. Nah, berarti agendanya Pak Teten tadi tepat, digitalisasi UMKM gitu ya. Masalahnya adalah 12.000 desa di Indonesia belum ada internetnya. Jadi digitalisasinya pasti akan menciptakan kesenjangan karena ada yang belum akses internet. Di antara 60.000 sekian yang sudah ada internetnya juga belum tentu baik kualitasnya. Ada tapi belum tentu baik. Jadi digitalisasi UKM bukan hanya tantangannya pada sumber daya manusia UKM-nya, tapi akses internetnya. Waktunya mungkin untuk investasi infrastruktur telekomunikasi di seluruh daerah di Indonesia, tidak ada pilihan lain. Kemudian kapasitas SDM UKM terbatas, maksudnya bagaimana? Untuk bisa masuk ke platform online kan dia harus membuat katalog online. Kemudian katalog itu harus dipelihara dari waktu ke waktu. Jangan sampai ketika orang pesan, dia bilang, oh yang ini sudah tidak ada, yang itu sudah tidak ada. Itu akan mengecewakan pembeli dan tidak akan berlanjut usahanya di platform online. Kemudian penjaminan mutu dan konsistensi, dibeli sekali bagus, belian kedua tidak baik. Ya, tentu review atau ratingnya di marketplace akan jelek. Itu juga mengecewakan, gitu ya. Kemudian data. Nah, saya terus terang ingin bertanya, yang pegang data paling akurat saat ini siapa? Saya pikir bukan kementerian, tapi komunitas. Yang tahu betul usaha di daerah itu pasti komunitas seperti Barada JP. Kenapa? Karena selama pandemi ini banyak usaha yang gulung tikar, tapi banyak juga orang yang kena PHK bikin usaha baru. Nah, itu pasti tidak tercatat di BPS, tidak tercatat di Kemenkop UKM, dan tidak tercatat di kementerian lain. Pemda pun tidak punya. Yang tahu komunitas-komunitas. Salah satunya tentu Bara. Gitu ya. Kemudian program pemulihan ekonomi nasional, tadi disinggung Pak Teten, kalau yang kuartal 2 itu yang lebih ke bansos. Bansos, pembagian masker, belanja warung tetangga, pembebasan listrik dan air. Untuk kuartal 3 ini yang lebih ke pemulihan ekonomi, khusus untuk UKM tadi disinggung Pak Teten 130 sekian triliun, untuk restrukturisasi kredit dan untuk modal kerja. Tapi survei yang dilakukan oleh para pegiat UKM di beberapa bulan lalu menyatakan sosialisasi dan jangkauan dari kegiatan itu belum optimal yang di kuartal 2. Banyak UKM yang tidak tahu ada program itu, yang tahu tidak tahu bagaimana apply-nya, yang apply tidak semua dapat. Jadi ini problemnya. Nah, kalau saja kementerian bekerja sama erat dengan komunitas, hal itu bisa diminimalisir. Kalau saja, ya dalam ini pemerintah secara umum panggil semua komunitas, ini ada program seperti ini, bagaimana anggota kalian akan lebih efektif, gitu ya, untuk menjangkau seluruh pelaku usaha. Kemudian kita bicara UKM naik kelas, apa itu naik kelas? Sebetulnya naik kelas sederhana aja. Naik kelas itu omsetnya naik tapi berkelanjutan, nggak naik turun gitu ya. Ini secara umum apa yang menentukan hasil studi kita di UI, ada beberapa hal. Satu, pemiliknya harus punya kepemimpinan dan pola pikir yang baik, yaitu misalnya punya visi, punya nilai yang ditanamkan di perusahaan, suka berkomunikasi dengan anak buahnya, terbuka ya dengan anak buahnya, itu kepemimpinan dan kewirausahaan. Kemudian mereka punya manajemen perusahaan yang baik pemasaran, operasional, keuangan, SDM, dan suka berinovasi. Terakhir, mereka juga memanage lingkungan usahanya, pemasoknya jangan terlalu lama diutanginya ya, harus dibayar dengan tertib. Kemudian seluruh syarat-syarat legal, izin-izin dipatuhi, kalau ada lingkungan sekitarnya bermasalah dibantu, karena beberapa UKM itu hidup karena lingkungannya yang mendukung, lingkungan tempat dia berada. Kemudian dia mengelola rantai pasoknya. Ini semua harus diadres oleh UKM. Nah, sekarang peran komunitas seperti apa? Seperti Barada JP. Nah, kalau yang di kiri ini, kalau ada Pak Teten, pasti beliau sudah sangat familiar. Apa istilahnya pentahelix ya? Pentahelix itu UKM hanya bisa oleh pemerintah, korporasi, perguruan tinggi, perbankan, dan komunitas. Jadi komunitas salah satu pilar dari pengembangan UKM. Tapi dewasa ini, pandemi ini mengajarkan tidak begitu lagi situasinya. Komunitas itu ada di semua.
kita kampus kalau universitas kalau mau bikin riset atau mau bikin pilot project harus mendekati komunitas karena komunitas yang paling tahu. Kita mau membantu pengusaha buah se-Jakarta yang tahu komunitas pengusaha buah. Kita nggak bisa mendatangi satu-satu pengusaha buah atau mendatangi satu-satu tukang bakso, tidak bisa. Kita harus datangi komunitas tukang baksonya. Jadi komunitas penting untuk semua. Perbankan mau masuk dia lewat komunitas. Ya, pemerintah seperti Kemenkop UKM akan lebih efektif kalau masuk lewat komunitas. Jadi UKM ini semua stakeholder bisa masuk lewat komunitas. Nah, dalam konteks Kemenkop UKM, komunitas seperti Bara JP ini ya, seperti apa? Mari kita rumuskan sama-sama di sini ya, Bang Syul, Bang Ketum. Mumpung di sini ada anggota semua, kita bisa membantu apa, menyumbangkan apa untuk Kemenkop UKM yang tentunya salah satu dari kementerian bagian dari menyukseskan programnya Pak Presiden, gitu ya. Saya mencatat Pak di Kemenkop untuk ikut membangun infrastruktur. Jadi infrastrukturnya dipecah kecil-kecil, dibagi ke kontraktor yang kecil-kecil, gitu ya. Kemudian belanja pemerintah, belanja modal ataupun belanja rutin itu diarahkan untuk produk-produk UKM. Kemudian pembiayaan ada dua, meminimalisir dampak dari pandemi supaya mereka tidak kolaps dan memberikan modal baru supaya mereka pulih dari pandemi ini. Kemudian kemudahan berusaha, izin. Nah, ini juga isu penting karena kita bisa bayangkan kalau sertifikat halal berapa dari 64 juta itu semua misalnya harus punya sertifikat halal, ini juga beban kerja tidak bisa sendirian gitu. Itu termasuk izin dan legalitas yang perlu dipatuhi. Bagaimana menyederhanakan itu? Apa dibalik jadi sertifikat haram yang ditandai gitu supaya lebih mudah, gitu ya. Kemudian kapasitas SDM. Nah, ini program-program Kemenkop UKM. Nah, komunitas seperti Bara JP bisa apa, membantu apa? Mari kita rumuskan sama-sama. Tapi saya mencoba membuat list singkat ya. Pertama, data aktual. Yang paling tahu situasi di lapangan hari ini, detik ini adalah komunitas. Ya, betul kan? Tadi video singkat 1 menit sudah menunjukkan itulah kondisi aktual UKM di lingkungan Bara JP saat ini. Yang data itu pasti tidak ada di pemerintah di instansi manapun karena pasti tidak terjangkau gitu ya. Kemudian sosialisasi program. Kalau pemerintah punya program, panggil semua komunitas, diberitahu akan lebih bergema daripada mereka mengumumkan lewat TV karena TV sekarang ada berapa belas channel. Kalau diumumkan di TV 1, orang nonton di TV lain. Tidak efektif gitu ya. Di website pemerintah juga mungkin tidak banyak yang mengakses. Tapi kalau komunitas dipanggil semua, dikasih tahu ada program, yakin akan lebih bergema ya. Kemudian jaringan. Kalau Bara JP itu dari kampung sampai kota, dari semua provinsi ada. Jadi kalau ada barang yang mau diperdagangkan lintas daerah, atau dari kota ke desa, atau desa ke kota, Bara JP tentu bisa membantu Pak Menteri. Kemudian kurasi, yang disebut Pak Menteri tadi. Kurasi maksudnya apa sih? Kalau mau didigitalisasi itu kan tidak sembarang UKM. Hanya UKM yang betul-betul siap, produksinya kontinu. Yang mengkurasi, yang membuat penilaian awal siapa? Harus komunitas, karena kementerian tidak punya sumber daya. Misalnya gini, Pak Menteri bisa tanya ke Bara JP, anggota Anda yang kualifikasinya seperti ini, A, B, C, yang siap didigitalisasi, yang siap kita bantu, siapa? Serahkan datanya. Itu akan lebih efektif. Gitu ya. Kemudian kurasi standar. Kurasi standar ini seperti apa? Atau jangan-jangan Bara JP lah yang melatih UKM-nya dengan pembiayaan dari Kemenkop, tapi sertifikatnya nanti sertifikat Kemenkop, karena kurikulum pelatihannya sudah dikurasi oleh Kemenkop. Sudah diakui oleh Kemenkop. Gitu ya. Jadi Bara JP melakukan sendiri, dibantu dana dari Kemenkop, tapi sertifikatnya ada cap Kemenkop UKM. Itu juga bisa, gitu ya. Kemudian peningkatan kapasitas, kemudian agregasi. Agregasi itu maksudnya transaksinya biar nggak kecil-kecil. Kemudian dukungan kolektif. Dukungan kolektif itu, tapi dukungan kolektif juga ada tanggung jawab kolektifnya. Maksudnya gini, kalau nanti Bara JP menyerahkan data kepada Kemenkop, ini tolong yang ini paling siap dibantu ternyata tidak perform, ya Bara JP juga harus rela, reputasinya menurun. Konsekuensi mengajukan nama, minta bantuan, kalau diberi tidak perform juga reputasinya akan turun. Nah, ini akan membuat Bara JP secara kolektif bertanggung jawab untuk menyukseskan UKM yang dibantu oleh pemerintah. Nah, jadi dengan cara itu, mudah-mudahan Bara JP bisa berperan membawa UKM bangkit dari pandemi dan bisa naik kelas. Ya. Terakhir, sebetulnya ini kesimpulan saya kosongkan. Kenapa? Saya mau kesimpulan ini tidak sebagai akademisi, tapi sebagai anggota Bara JP dan sebagai pegiat gitu ya. Mungkin rekan-rekan tahu di sini ya, komunitas tuh banyak sekali ya. Ada apa itu? Tangan di atas, OKOC ya. Ada apa itu? Macam-macam lah gitu ya. Tapi kan komunitas-komunitas itu punya misi dan punya visi yang beda-beda, masing-masing orientasinya beda.
PBB punya komunitas bantuan untuk perempuan, tapi misinya mungkin emansipasi wanita. OKOC ada, tapi orientasinya politik. Kita nggak tahu apakah orientasinya sama dengan presiden atau tidak, kan begitu ya. Nah, kalau Bara JP ini beda. Bara JP dari berdiri sampai sekarang orientasinya tunggal, menyukseskan program presiden dan kabinetnya, yang berarti menyukseskan program Pak Teten. Ya, jadi sangat layak kalau Bara JP diajak kerjasama, karena pasti tidak meleset, pasti tegak lurus kepada presiden, beda dengan komunitas-komunitas lain. Mungkin itu dulu dari saya, Bang Sihol. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bung Muhammad Revindo. Bung Revindo ini adalah Kepala Kajian Iklim Usaha di LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Universitas Indonesia. Saya tidak perlu menyimpulkan, kita lanjut saja ke Bung Komar. Maksimum 5 menit ya, Bung Komar. Ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus, selamat siang kawan-kawan semua. Tapi sedikit saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi menjadi semacam teori yang kita sebagai pelaku, saya juga pelaku ya. Mungkin kawan-kawan di daerah bahwa di Bara JP ini saya merasa semangat sekali. Setelah kita kemarin data itu 70% itu yakin punya usaha semua. Baik warung, baik ada kegiatan-kegiatan lain. Ini yang saya sendiri merasa bangga, dan kita memang relawan tulen yang mandiri gitu. Ini terima kasih kepada teman-teman. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, kita di lapangan, salah satu contoh beliau bicara KUR ya. KUR itu sebenarnya 50 juta itu tidak pakai agunan. Tapi faktanya di lapangan 50 juta itu pakai agunan. Ya kan? 50 juta pakai agunan. Harusnya agunannya itu kadang-kadang ini penemuan kita ya. Jadi saya juga ada beberapa teman komunitas juga itu Bang ada sedikit semacam keraguan. Jadi kalau 50 juta dikasih pinjaman ya habis kita. Itu tidak pernah mendukung dalam keberlangsungan usaha kecil menengah tadi kan. Nah, makanya mudah-mudahan program ada tambahan itu juga menjadi ini. Tapi paling tidak ada semacam penekanan kepada pihak perbankan. Jadi semacam ada semacam hal yang sifatnya menjadi kebebasan, mungkin dalam persyaratan ya. Kadang-kadang kita UKM kita punya agunan 100 juta misalnya atau 200 juta. Minimal bank harus kasih 100 juta dong. Tapi faktanya bank kadang-kadang kita punya modal agunan 100 juta itu nggak digubris. Kadang-kadang yang digubris yang menengah ke atas. Padahal dia menggunakan dana KUR. Ini yang saya ini. Nah ini ada semacam nggak tahu apa namanya ya. Itu fakta-fakta di lapangan. Kemudian tadi saya juga perlu Pak Menteri bisa ini. Jadi permasalahan retail ini kan sudah menjamur di mana-mana, dan ini akan paradok dengan usaha kecil menengah. Bagaimana tidak dalam satu kecamatan retail Alfamart dan Indomaret itu ada sampai 10 tempat misalnya. Bagaimana UKM kita ini bisa hidup? Sementara retail ini menjamur. Nah, saya berharap ini ada regulasi dari pusat. Kenapa? Kita tidak bisa berharap dengan pemimpin-pemimpin daerah. Pemimpin daerah kita tahu sendiri, kepentingan politik atau yang lainnya. Ini juga menjadi semacam kenapa UKM di daerah itu tidak berkembang. Dan ini mungkin kawan-kawan kita di Bara JP yang punya warung kecil, ini sangat terpukul sekali gitu. Dengan kebijakan-kebijakan ini, paling tidak ada semacam batasan. Dan itu juga yang menjadi semacam banyaknya usaha, misalnya
satu warung bakso itu pemiliknya satu. Dia bisa buka di daerah Hulu, Hilir. Kemudian ternyata kita ketahui satu orang. Ya mohon maaf, kadang-kadang dalam tanda kutip ini pemodal besar. Ini juga menjadi ini. Jadi bagaimana kita UKM ini mau bersaing gitu kan? Nah, saya masih ada ya Bang ya. Saya lebih itu yang perlu Pak Menteri ini. Saya sepakat dengan Bung Rafindo tadi bahwa ini ya kementerian harus sharing dengan komunitas-komunitas ini gitu. Dan kita Barajipi siap gitu. Barajipi siap. Kenapa? Saya perlu sampaikan Barajipi ini tadi yang saya pertama sampaikan itu 70% punya usaha. Kita ini mendapat dua dampak ya, dampak Pilpres ya. Ini saya curhat lah. Mungkin Pak Menteri bisa ini, dampak Pilpres sama dampak pandemi. Bagaimana dampak Pilpres? Kita punya usaha misalnya, warung, kopi, apa segala macam. Kita buka posko. Relawan-relawan ini buka posko. Jangan tidak ini. Jadi jangan dengan warung ini misalnya modal warung ini tersulut dengan posko. Misalnya ada teman punya posko, ya posko itu relawan tidak mungkin ya kalau tidak ada kopi misalnya. Ini ambil di warung UKM ini. Sampai ada ini temuan saya, ini kader Barajipi ya. Kader Barajipi sampai dia pulang marah istrinya. Ini modal warung udah habis buat Pilpres. Ini udah harusnya menjadi catatan ya, menjadi catatan. Dan ini bisa jadi yang lain. Mungkin ini hal yang ini itu satu dampak. Yang kedua pandemi. Nah, bagaimana modal kita UKM ini sudah tidak ada kepercayaan dari bank, kemudian berbelit-belitnya persyaratan dari bank, kemudian pandemi lagi yang menyambung. Ini apa yang dirasakan kawan-kawan di daerah UKM kita, terutama dari kita komunitas dari relawan Barajipi ini. Saya kira itu Bang Siol dulu sementara. Terima kasih. Oh iya, Bung Sony Pahmi, kalau mau menjelaskan tadi soal digitalisasi dan barangkali nanti bisa dilanjutkan oleh Bung Dharma, karena di sini ada Bung Dharma ini di Bank Mandiri dan dia tahu soal bagaimana penyaluran kurs segala macam. Tapi kita kasih kesempatan dulu kepada Sony Pahmi untuk menjelaskan digitalisasi. Silahkan, Bung. Siap, Bang. Makasih, Bang. Ya. Selamat salam membara nih, teman-teman. Ya, terima kasih. Di kita aja nih, Bang, dalam era digitalisasi ini 4.0, bahwa kita itu ada dua yang lagi tren dan menjadi kekuatan ekonomi digital. Yang pertama finansial, payment finansial, Bang, fintech yang berbasis digital. Yang kedua marketplace. Nah, dua alur ini sebetulnya yang menjadi dasarnya itu adalah komunitas. Jadi bagaimana payment itu kita optimalkan, payment finansial, payment kita optimalkan berbasis komunitas. Market pun kita berbasis komunitas. Jadi nanti terjalinlah suatu sistem ekonomi, ekosistem ekonomi digital, Bang. Pada dasarnya itu. Jadi nggak usah cari market. Atau komunitas kita itu melakukan market. Bisa dijadikan market. Nanti komunitas itu kita bikin cloud gitu, Bang. Jadi sehingga terconnecting. Mungkin itu, Bang, secara umumnya. Nah, Bung Sony barangkali supaya teman-teman bisa lebih memahami apa yang disampaikan, bisa tolong nanti di-share penjelasan tadi di grup, lalu kasih tahu namanya juga biar teman-teman bisa save, sehingga kalau mau konsultasi kepada Bung Sony bisa langsung. Ini kebetulan Ketua Umum kita, Bung Victor Sirait, mau menyampaikan sepatah dua kata. Silakan, ya. Bung. Terima kasih Bang Revindo, Bang Komar, dan teman-teman DPC, DPP, BPLN,
dan lain-lain bisa kita bertemu pada siang hari ini. Tadi kita sudah dengar paparan dari Pak Menteri. Sayangnya Pak Menteri tiba-tiba ada persoalan koneksi di kementerian. Tadi saya berhubungin juga. Harusnya lebih tapi saya kira ini cukup bagus bisa kita lakukan hari ini. Webinar ini kita bisa berkumpul 150 orang. Ini saya kira suatu hal yang baik ke depan untuk kita teruskan, ya. Nanti juga akan saya lanjutkan komunikasi dengan kementerian. Harapan kita ke depan kita juga bisa bertemu dalam seminar-seminar seperti ini dan bisa mendatangkan manfaat buat kita secara internal, demikian juga kepada masyarakat, demikian juga dalam rangka membantu pemerintahan Pak Jokowi bagaimana supaya semakin baik ke depan. Kami mohon maaf karena ketidaknyamanan tadi Bapak Menteri tiba-tiba tidak bisa melanjutkan pembicaraan karena soal koneksi. Tapi dari segi panitia saya kira sudah optimal mempersiapkan ini dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia juga. Ini sesuatu yang baik untuk kita teruskan ke depan. Teman-teman Bara JP di DPC, DPP, dan BPLN, kita akan tetap berkomunikasi terkait program-program kita ke depan. Apapun yang bisa kita laksanakan bersama. Kita punya ahli ekonomi itu ahli Pak Revindo yang mungkin bisa sebagai teman kita berdiskusi. Kita punya praktisinya si Pak Komar dan lain-lain, masih ada tadi juga Pak Sony dan lain-lain. Kita bisa berkomunikasi lebih intens, lebih detail di grup nanti. Saya tidak tahu apakah masih seperti apa ini panitia, kita sudah 1,5 jam ya saya kira. Saya tidak tahu, saya kembalikan ke panitia, saya hanya mengucapkan kepada teman-teman semua, terima kasih, kita lanjutkan komunikasi ini, semakin sering kita komunikasi begini di seminar, semakin baik, semakin sering kita berkoordinasi, akan semakin baik untuk saling tahu kondisi dan situasi masing-masing. Banyak hal mungkin ketidakpuasan kita dengan situasi di banyak hal persoalan yang kita hadapi, tapi saya kira sama dimanapun kita berada, banyak hal yang selalu kita pikirkan bersama dengan kesulitan. Tapi kita akan coba melihat ke depan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat semuanya itu lebih baik. Demikian saya kira, Bang Sikol dari saya. Terima kasih Bang, saya kembalikan. Ya. Terima kasih. Bung Uce, Waketum mau bicara? Ada yang mau disampaikan? Silahkan dinyalakan dulu, di-unmute. Bang Uce jangan marah-marah ya, tapi ya. Bang Uce jangan marah-marah. Mana? Udah muncul dia? Biasanya melawak ini Uce. Katanya tadi katanya terputus. Nggak, biasanya marah-marah. Teman-teman, ini jangan menjadi sia-sia. Nah. Apa yang sudah kita lakukan di webinar ini mestinya ada tindak lanjut. Kita punya orang-orang yang paham. Bahkan kalau menurut saya Revindo lebih paham dari Bung Teten. Sony lebih paham dari Bung Teten, tapi karena bukan menteri aja, ya, jadi kita harus rumuskan hasil dari pertemuan kali ini, membuktikan bahwa sebenarnya kita layak, tapi bukan itu masalah intinya. Masalah intinya adalah apa yang kita lakukan jangan sia-sia. Kita rumuskan sesuatu yang berguna untuk internal Bara JP. Kita buktikan bahwa keberadaan Bara JP betul-betul berarti mensupport Pak Jokowi. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sejauh ini adalah ini, wujudnya ini. Kita bentuk tim kecil, rumuskan semua yang bisa kita lakukan. Mungkin di grup webinar itu jangan dibubarkan, dibikin aja jadi UMKM Bara JP. Di webinar berikutnya, entah apa topik yang kita bahas, kita bisa terus lakukan hal yang sama. Jadi selalu ada hasil, jangan menjadi sia-sia. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Salam membara. Ya, terima kasih kepada Bung Uce, Wakil Ketua Umum. Teman-teman, mungkin sekian dulu dan mari kita applause sama-sama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.